Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Soki Farusi dari kelas akuntansi semester 3 pagi. Di sini saya akan menjawab soal ujian statistika bisnis semester ganjil. Yang pertama, melakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Lalu, menjelaskan atau interpretasi output statistik deskriptif yang tersaji pada video. Di sini sudah ada data-datanya. Datanya sudah kita input. Lalu di sini jenis kelamin di sini ada pria dan wanita. Lalu sudah saya ubah menjadi numerik seperti ini 1212. Lalu udah saya kasih penjelasannya juga di values kalau itu pria atau wanita. Contohnya seperti ini. Nah, kelihatan seperti itu. Sekarang sebelum mulai ke statistik deskriptifnya, kita akan membuat diagram batangnya dulu. Caranya ke graph, ke legacy dialog. Kita akan membuat diagram batang yang pertama. Kita buat diagram, kita kebar, terus pilih yang simple, kita summarize for group, kita klik define. Lalu sini jenis kelamin, masukin ke kita klik OK. Jadi sini hasil dari outputnya. Di sini ada prianya ada 8, terus ada wanitanya ada 7. Ini sesuai dengan apa yang didata. Terus lalu kita akan membuat grafik lagi. Kita membuat grafik lingkaran, dan habis itu dengan lingkaran kita ke summary for group, kita klik define jenis kelamin lagi, kita define slash by, kita klik OK. Nah, seperti ini grafik lingkarannya atau diagram lingkarannya. Di sini pria yang berwarna biru, wanita untuk hijau. Di sini pria lebih banyak karena pria itu lebih banyak, itu berjumlah 8 dan wanita itu berjumlah 7. Jadi makanya seperti ini diagramnya. Selanjutnya kita akan membuat grafik histogram atau diagram yang acak di sini ada contohnya tuh ada gaji. Gaji itu dia tidak teratur di urutan dari paling kecil ke yang paling besar, maka kita akan urutkan dengan cara histogram. Kita klik gaji, ketik variabel, klik OK. Nah, di sini output dari gaji atau histogramnya. Di sini ada yang mempunyai gaji itu 160.000 sampai ke 26.260.000. Nah, di sini yang mempunyai gaji 160.000 sampai 180.000 itu ada 2 orang. Terus ada 180 sampai 200.000 ada 3 orang. Terus lalu ada 200.000 sampai 220.000 itu ada 8 orang. Lalu seterusnya seperti itu sama. Nah, sekarang kita akan menguji statistik deskriptifnya dengan cara kita klik analyze, lalu kita ke deskriptif statistik, lalu kita ke deskriptif, kita masukin jenis kelamin, kita ke option. Nah, di sini kan udah ada pilihan-pilihannya. Nah, di sini kita klik semuanya karena kita ingin mencari semuanya untuk mencari range, sum, mean, semuanya. Klik continue. Sini kita masukin semuanya ternyata. Lalu kita klik OK.
Nah, di sini sudah ada deskriptif statistiknya. Di sini jenis kelaminnya berjumlah 15, usianya juga berjumlah 15, gajinya berjumlah 15. Terus ada range-nya. Jenis kelamin tuh range-nya hanya satu atau bisa dibilang tuh dua dua antara wanita dan pria, makanya range cuma satu. Terus usia di sini ada 17 jumlahnya. Terus ada gaji 85.000 range-nya. Terus minimumnya satu, usianya 22, gaji 160.000, maksimumnya jenis kelamin 2, usia 39, 245, 245.000, sumnya 22, usia 469, gaji segini, meannya 1,47 untuk jenis kelamin, usianya 31,27. Nah, standar defisiensinya seperti ini, lalu variansinya juga seperti ini. Lalu kita ke frekuensis. Caranya itu kita klik analis, kita ke deskriptif, kita ke frekuensis. Sini yang kita ngambilnya ke yang numerik. Nah, ini yang numerik itu ada jenis kelaminnya, ada usia, dan gaji. Lalu kita klik OK. Ini hasil dari frekuensis. Di sini di tabel jenis kelamin ada pria, wanita, dan frekuensinya ada 87, total 15. Presentasinya pria 53,3, wanita 46,7, totalnya 100%. Validnya 53,3, valid persennya 46,7, totalnya juga 100%. Untuk usia di sini frekuensinya 22, itu ada 2, presentasinya 13,3, validnya 13,3. Terus di sini 30, contohnya ada usia 39, frekuensinya ada 1, persennya 6,7. Pokoknya semua total itu ada 15, dan persennya ini kalau di total semuanya 100%. Lalu ada gaji. Gaji itu di sini paling kecil 160.000, presentasinya 6,7. Terus ada 210.000, ini ada frekuensinya ada 4, terus presentasinya 26,7, dan sama seperti tadi usia, totalnya juga sama 100%, dan jumlahnya juga sama 15%. Itu untuk penjelasan jawaban nomor 1. Lalu kita lanjut ke nomor 2-nya. Kita di sini kita X aja biar lebih cepet ya. Biar nggak numpuk. Nah, di sini untuk soal yang nomor 2, kita menggunakan data kuesioner primer untuk melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer, lalu referensikan apakah data tersebut reliable dan valid pada video. Nah, di sini ada data-data yang sudah kita transfer. Di sini sudah ada totalnya, total B, terus ada total M dan total W. Ini terisi dari data-data kuesioner yang sudah kita kumpulkan. Di sini terdapat ada nama, ada gender, ada kelas. Nah, terus pengertian 1, 2, 3, 4, 5-nya ini untuk nomor 1 itu, untuk yang tidak setuju. Terus untuk yang keduanya itu, nomor 2-nya itu cukup tidak setuju. Yang ketiganya itu netral. Yang keempatnya itu setuju, yang kelimanya itu sangat setuju. Nah, di sini
B1 sampai B6 itu sama dengan X1 atau Kementerian Belajar, lalu M1 sampai M5 itu sama dengan X2 atau motivasi berprestasi, yang terakhir itu W1 sampai W7 sama dengan dependen atau Y1. Nah, itu prestasi dengan praktikum. Nah, sekarang kita akan coba untuk menguji data ini reliable, atau kita klik analyze, kita pilih yang scale, kita reliability analysis. Nah, lalu kita langsung masukin B1 ke item sini. Lalu kita klik statistik di sini. Kita scale if item deleted. Kita klik continue. Kita klik OK. Di sini hasil outputnya. Lalu sama lagi kita klik analyze. Kita pindahin lagi yang B01 sampai B06 ya. Lalu kita akan menguji yang M-nya sekarang. Kita masukin lagi semuanya. Kita klik statistik, kita pilih scale if item deleted lagi. Kita klik OK. Sudah. Nah, lalu sekarang kita ke W-nya atau dependennya atau Y1-nya itu. Kita pindahin lagi. Lalu kita masukin yang W-nya atau dependennya. Sama di sini kita klik statistik, kita pilih scale if item deleted, kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini di output ini validnya itu cache processing summary, validnya itu 171. Nah, itu jumlah yang valid. Nah, total itu juga 171. Lalu di sini ada reliability statistik. Di sini ada crown batch alpha-nya itu 0,767. Terus end of item itu ada 6. Di sini crown batch alpha-nya itu dinyatakan reliable karena melebihi 0,6. Nah, di sini ada item total statistik. Jika melebihi 0,3 itu dinyatakan valid. Tepatnya itu ada di corrected item total correction. Nah, di sini tuh melebihi 0,3 semua dan dinyatakan valid. Nah, di sini M01 atau bisa disebut X2, cache processing summary-nya itu valid sama 171. Terus reliability statistiknya crown batch alpha-nya itu valid juga karena di sini lebih dari 0,6 atau reliable karena lebih daripada 0,6. Nah, di sini corrected item total correlation-nya juga dinyatakan valid karena semuanya itu lebih daripada 0,3. Nah, terakhir ini ada dependentnya, sama juga tadi cache processing summary-nya ada 171. Terus ada crown batch alpha-nya itu 0,77,8 dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,6. Lalu ada item total corrected-nya itu dinyatakan valid karena melebihi 0,3 semua. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 2. Kita di sini kita minimize aja.
untuk soal selanjutnya kita memakai data primer lagi. Di nomor 3 ini kita masih menggunakan data kuesioner primer. Yang pertama adalah lakukan pengujian asumsi klasik data primer. Uji normalitas pada data apakah data tersebut berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, jelaskan dengan analis grafik histogram, normal ppplot, dan one sample cosmograph pada video. Nah, di sini datanya masih sama, kita ke analis aja langsung. Kita ke Nah, kita klik analyze, ke regression, kita klik linear. Untuk dependent itu kita masukin prestasi praktikum, itu total away, terus di Kementerian Belajar independen, terus motivasinya kita masukin total M. Lalu kita klik option atau plots, maaf salah, plots. Kita klik ke histogram dan nomor probability plot, kita klik continue. Untuk save nya kita ke unstandardize, klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada datanya atau outputnya yang sudah keluar. Ini untuk histogram dan ini untuk normal ppplot. Ya, untuk pengujian one sample case kita klik analyze lagi. Kita ke non parametric test, ke legacy dialog, kita ke one sample case. Kemudian kita masukin ke unstandardize. Di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada juga outputnya. Di sini histogramnya dinyatakan valid atau normal karena di garisnya ini tuh batang-batang itu semua masuk ke dalam garisnya. Nah, itu dinyatakan normal. Lalu di one pp plot ini, di normal pp plot ini, garis diagonal ini, garisnya ini dia berkesinambungan dengan titik-titik ini atau bulat-bulat ini. Nah, itu dinyatakan normal. Kalau dia agak-agak berantakan atau tidak lurus dengan garis, itu tidak normal. Nah, ini dinyatakan normal. Nah, terus di sini ada one sample cosmograph Smirnov test. Untuk lebih tepatnya, untuk dinyatakan normal atau tidak, kita bisa dilihat dari sininya. Di sini ada sig detailnya, ada 0,74. Hasilnya itu bisa dinyatakan normal bila sig detail itu lebih dari 0,05. Nah, di sini lebih dari 0,05. Sekarang kita ke nomor selanjutnya. Nah, yang sini nomor 2 dan 3 nya sudah selesai, kita X aja langsung biar nggak penuh-penuh banget. Kita ganti ke nomor selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4A.
Nah, di sini ada lakukan pengujian sampel t-test. Pengujian hipotesisnya itu ada 0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, HA-nya sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah, lalu ada lakukan pengujian parsial atau uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah, di sini kita ada 10 data, ada 10 berat badan mahasiswa itu ada di 55 sampai 70. Kita klik analis. Untuk mencoba one sample t-testnya, kita ke compare means, ke one sample t-test. Kita masukin berat badan. Test value-nya kita ganti 55. Klik OK. Nah, di sini sudah ada outputnya. Ada one sample statistik dan one sample test. One sample statistik ini ada berat badannya jumlahnya ada 10, meannya itu ada 59, 59,00, standar deviation-nya itu ada 7,379. Terus di sini one sample testnya berat badannya itu di sini T-nya 1,714, different atau DF-nya itu 9, sing to tail itu 0,121, mean difference-nya itu ada 4, lowernya min 1,28, uppernya 9,28. Nah, terus nah, di sini tuh sing totalnya kan ada 0,121. Nah, kesimpulan itu ada H0 diterima dan H0 dan HA ditolak. Karena jadi keputusannya itu bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC sama dengan nilai acuan yaitu sebesar 55 kg. Itu yaitu atau H0. Selanjutnya kita akan mencoba hitung dengan T hitung. Kita sini udah ada T hitung atau T tabelnya. Kita buka dulu. Nah, di sini rumusnya ada alfa dibagi 2. Standarnya itu ada 0,05 dibagi 2, jadi itu 0,025. Nah, cara menentukannya itu pilih DF yang tadi 9 ini. DF itu 9 di sini. Kita cari 9. Nah, ini 9. 9 di sini, lalu tadi kan 0,05 dibagi 2. Nah, itu sama dengan 0,25. Nah, di sini kita satuin ininya. Nah, ini 0, hasilnya itu ada 2,26216. Ini yang ini yang saya tandain. Terus sama dengan yang tadi, jadi keputusannya itu berat badan mahasiswa FEBRC sama dengan nilai acuan yaitu sebesar 55 kg. Nah, ya seperti itu. Ini hasil dari kita hitungnya yang tadi.
Selanjutnya kita ke nomor 4B. Nah, di sini sama seperti tadi kita X aja biar langsung biar nggak numpuk ya. Sekarang kita ke nomor 4B. Nah, di sini 4B itu pertanyaannya, lakukan pengujian to sample t-test. Pengujian hipotesisnya itu adalah H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Lalu HA-nya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah yang ketiga ada lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah di sini tuh udah, di sini kan tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel. Kita akan ubah ke numerik atau angka. Sebelumnya sudah saya ubah tampilannya, hanya kita mencet ini, dia akan berubah seperti itu. Di sini juga udah saya kasih pengertiannya di values penjelasannya. Nomor 1 itu tidak menggunakan Excel dan nomor 2 itu menggunakan Excel. Nah, terus kita akan mengujinya dengan cara analyze. Kita ke compare means, kita ke independent sample t-test. Nilai di test variable, combo kita masukin ke grouping variable. Lalu kita ke define group. Grup 1 itu kita klik 1, grup 2 kita klik angka 2. Continue. Oke. Di sini udah outputnya. Di sini ada grup statistik. Kelompok tidak menggunakan Excel, A-nya ada 15, MEA-nya ada 82,27, standar defisiensinya ada 7,658. Menggunakan Excel itu sama 15, MEA-nya 88,60, standar defisiensi 6,663. Hasilnya itu di sini terlihat lebih besar menggunakan Excel. Nah, terus sekarang di sini ada independent sample t-testnya. Di sini ada oh ya, tadi di sini untuk grupnya lebih besar untuk menggunakan Excel, yang artinya itu HO diterima dan HA ditolak. HO diterima atau HA ditolak. Maksudnya H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya itu ada di independent sample test, yaitu hitungnya itu ada 0,310, signifikannya ada 0,582. Terus hitungnya ada minus 2416 dan min 2 sama juga. Terus DF nya degree freedomnya itu 28,
yang totalnya 0,22, minimumnya min 6,33, standar errornya 2,2621, lowernya 11,702, uppernya juga 965. Nah, tadi kan udah disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Untuk menggunakan T-table itu rumusnya alfa dibagi 2 atau 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dan degree of freedom itu 28. Kita lihat di tabelnya 0,025 dengan 28 itu ada di sini. Hasilnya itu 2,04841. Ini di hasilnya yang saya ketik-ketik ini. Yang artinya itu T-tabelnya HA diterima atau HA0 ditolak. Atau T hitung itu lebih besar daripada T-tabel. Jadi kesimpulannya itu adalah kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar antara kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini hasil untuk jawaban 4B sudah selesai. Kita pindah lagi ke 4C. Nah, di sini ada berat sebelum dan berat sesudah. Di sini pengujian hipotesisnya ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Terus ada HA-nya sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah lalu ada lakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah lalu kita langsung aja ke analisnya. Kita ke compare means, kita ke pair sample t-test. Nah, di berat sebelumnya itu kita masuk ke variabel satunya. Nah, di variabel 2-nya kita masukin berat sesudah. Lalu kemudian klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Ada untuk pair sampel statistiknya itu berat sebelum meannya ada 66,81, sesudah ada 61,94, masing-masing n-nya itu 16. Standard deviation-nya berat sebelum 6,656, sesudah 6,403. Lalu ada pair sample correlation menunjukkan korelasi 0,899 atau signifikannya itu 0,00. Karena signifikannya itu 0,00, maka itu lebih kecil daripada dari 0,05. Jadi itu HA0 ditolak dan HA diterima. Untuk menguji menggunakan T-tabel yaitu menggunakan rumus alfa dibagi 2, alfanya 0,025 dan bagi 0,25 sama seperti tadi 0,25 dan degree of freedom itu 15. Ini di sini. Di sini juga sama, sebetulnya juga 0,00, meannya 4,875, standard deviation 2,941, errornya 0,75, lowernya sekian, uppernya sekian.
Terus kita buka lagi tabelnya 0,25 masih sama di tabel ini tadi. Lalu degree of freedomnya 15, jadi hasilnya itu 2,13145. Jadi tabel itu lebih kecil daripada terhitung. Terhitung yaitu 6,442. Terhitungnya itu 6,630 di sini. Nah, untuk ini sudah selesai untuk 4C nya. Sekarang kita ke terakhir, soal terakhir yaitu 4D. Kita buka 4D nya. Yaitu melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA, yaitu pengujian hipotesis pertama ada H0 sama dengan rata-rata rekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama, dan HA sama dengan rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama. Maka hipotesis yang terbukti adalah, lalu ada lakukan pengujian simulasi uji F dengan menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah di sini ada 1, 2, 3 yang berarti itu di sini kita masukin dulu di values-nya di kelompok pasiennya. 1 itu ada obat X, kita masukin. Yang 2 itu ada obat Y, masukin lagi. Yang 3 itu ada obat Z, masukin. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dengan value labelsnya seperti ini, atau bisa dengan angka-angka atau numerik seperti biasa. Lalu caranya itu kita ke analyze, kita ke compare means lagi, kita ke one way ANOVA. Tekanan darahnya kita masukin ke dependent list, kelompok pasiennya kita masukin ke faktor. Optionnya kita klik descriptive dan homogeneity, kita klik continue. Oke, itu ada bonfloroni dan tuki. Jika dependent 0,05, kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu sini ada outputnya. Pertama deskriptif, obat X jumlahnya ada 7, obat Y 7, obat Z 7, MN-nya 1,125,00, obat Y 125,00, obat Z 152,14. Lalu ada standar deviasinya 10,801, ada 12,583, ada 15,507. Lalu standar errornya sekian. Lower boundnya ada 115 untuk obat X, lalu ada obat Y 113, lalu ada obat Z 137, lalu uppernya 134 untuk obat X, obat Y 136, obat Z 166. Lalu minimumnya 110 dan maksimumnya 140 untuk obat X, obat Y ada 105 dan 140, 130, 175 untuk obat Z. Lalu di sini ada test of variances. Di sini degree of freedom satunya itu 2, degree of freedom 2 nya itu 18.
signifikannya itu 0,708. Nah, di sini signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka atau data memiliki varian yang sama. Jadi dapat disimpulkan varian dari 3 kelompok pasien bisa disimpulkan atau mereka itu dari pada tekanan darah yang tadi bisa disimpulkan sama atau homogen. Tekanan darahnya itu sini ada between groups, lalu ada different freedom-nya ada 2 dan 18, main square sekian, f nya juga sekian, sing totalnya ada signifikannya atau ada 0,001. Nah, di sini artinya itu kurang dari 0,5 atau HA0 ditolak dan HA diterima. Putusan yang bisa diambil dengan hipotesis yang HA kecil. HA tadi yaitu ketiga varian memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda atau tidak sama. Jadi ketiga obat X, Y, dan Z masing-masingnya memberikan efek yang berbeda juga. Untuk F hitungnya ada 10,005. Kemudian degree of freedom-nya itu 2 untuk between groups dan 18 itu within groups. Untuk menentukan F-nya itu membilangnya itu ada between groups dan penyebutnya itu ada within groups. Dari sini between groups itu ada 2 dan within groups itu ada 18. Nah, lalu kita akan ke F hitungnya. Cara menentukannya itu di F hitung. Dua dengan 18. Nah, di sini bilangnya 2, ada penyebutnya 18. Di sini 2 dan tadi DF2-nya itu 18 sama dengan 3,55 untuk F tabelnya. Jadi F tabel lebih kecil dari F hitung atau H0 ditolak dan H diterima. Kita balik lagi ke sini. Kita ke post hoc test. Di sini ada multiple comparison. Lalu di dalamnya itu ada Tukey HSD dan Bonferroni. Tukey HSD itu adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analis varian. Pengujian perbandingannya yaitu menggunakan signifikasi pada nilai sing di table di sini. Dengan nilai signifikasi yang digunakan oleh SPSS yang secara default yaitu 0,05. Yaitu Bonferroni adalah pengujian yang digunakan untuk menganalisa sampel yang sama maupun berbeda pada setiap perlakuan yang dengan membuat perbandingan antar perlakuan. Lalu di sini adanya perbandingan antara obat X dan obat Y. Di sini nilainya meannya itu mean difference-nya itu 0,00. Standar errornya 7,007, signifikannya itu 1,000. Jadi artinya perbedaan tekanan darah pasien tersebut tidak signifikan. Lalu selanjutnya ada X dengan Z. Mean difference-nya itu min 27,143. Nah, signifikannya itu 0,003 yang artinya adanya perbedaan tekanan darah secara signifikan.
Dan yang terakhir itu ada perbandingan antara obat Z dengan obat Y. Z dengan obat Y yaitu dengan mean 27,143 dan signifikannya itu 0,003 yang berarti kurang atau lebih kecil dari nilai probabilitasnya atau adanya perbedaan tekanan secara signifikan. Nah, di sini tuh tanda bintang itu bisa disebut adanya perbedaan secara signifikan atau bisa disimpulkan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 maka dinyatakan adanya perbedaan secara signifikan. Next, untuk homogeneous subset, untuk membandingkan kelompok kita juga bisa menggunakan homogeneous subset dengan melihat subset for alpanya yaitu 0,05. Terdapat kolom 1 dan kolom 2 yang termasuk ke kolom 1 ada obat X dan obat Y. Nah, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan di kolom kedua itu ada obat Z yang memiliki rata-rata 152,14. Nah, itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.